Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Asmaul Husna Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya Allah yang maha memaksa. Nah, kalau kita telusuri kata memaksa ini sepertinya negatif. Akan tetapi kalau bicara tentang kekuasaan Allah, ya sewajarnya lah. Allah yang menciptakan kita, makhluknya, itu memaksakan kehendaknya harus terjadi. Dan memang kalau Allah inginkan sesuatu terjadi, maka terjadilah. Kalau Allah tidak menginginkan sesuatu itu tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa Al-Jabbar ini adalah kekuasaan Allah yang maha memaksakan itu terjadi. Nah, contohnya begini. Misalnya kita sebagai pelajar, kemudian kita punya plan bahwa 3 tahun harus selesai SMA atau tingkatan kalau di depan itu Madrasah Aliyah. 3 tahun harus selesai. Nah, itu rencana kita. Nah, Allah itu punya rencana juga, tetapi itu rahasia Allah, dan kita tidak harus tahu apa rencana Allah, dan tidak mungkin tahu sebelum itu terjadi. Kalau ada orang-orang yang mengaku, wah saya tahu nih, ini akan terjadi ini, itu omong kosong. Semua itu rahasia Allah apa yang akan terjadi. Nah, ketika Allah memiliki rencana di Lauhil Mahfuz, di catatan-catatan yang kita tidak tahu seperti apa. Nah, ketika udah jadi rencana, yaitu hak Allah yang punya rencana untuk kita. Nah, ketika antara rencana dan harus terjadi, itu adalah namanya Al-Jabbarnya Allah. Nah, manusia tidak bisa seperti Allah. Tadi kita punya plan 3 tahun selesai SMA. Pokoknya harus jadi, apapun saja harus jadi. Nggak bisa. Kita nggak memiliki Al-Jabbarnya Allah. Kita mah hanya bisa merencanakan. Nah, supaya terjadi bagaimana? Nah, minta kepada Allah, yaitu doa. Ya, makanya doa yang baik itu adalah doa yang diawali dengan Asmaul Husna. Nah, makanya supaya tadi seorang pelajar lulus 3 tahun dari SMA, ya, berdoa khusyuk kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Al-Jabbar, luluskanlah saya ya Allah, luluskan ya Allah. Nah, ketika kita berdoa, itu sebenarnya kita sedang tanda kutip ya, memaksa Allah supaya sesuai dengan rencana kita. Nah, tentu kita tidak bisa memaksa Allah. Doa itu kan permohonan yang sungguh-sungguh, itu mungkin yang paling tepat bahasanya. Nah, jadi kalau bicara Al-Jabbar ini adalah berbicara tentang bagaimana Allah memastikan rencana-rencana itu sesuai dengan rencana-rencana yang dibuat oleh Allah sebelum terjadi. Nah, kenapa dalam 4 bulan seorang ibu yang sedang hamil itu disunnahkan untuk perbanyak amal ibadah, sedekah, berdoa? Karena ketika 4 bulan seseorang dalam kandungan, itu Allah telah meniupkan ruh. Nah, ditiupkan ruh beserta kodok-kodoknya. Artinya beserta apa yang akan terjadi dengan dirinya. Kapan meninggalnya, di mana meninggalnya, bagaimana nasibnya, bagaimana pendidikannya. Sehingga sebaik-baiknya apa yang dilakukan oleh seorang ibu ketika 4 bulan adalah berdoa kepada Allah. Doanya itu nggak boleh, misalnya ya Allah, kalau ingin mah seperti anak saya itu ya, ingin ganteng ya, nggak bisa lah, pokoknya saya nggak ganteng mana, nggak bisa gitu. Tapi yang penting adalah ya Allah, berikan anak saya yang soleh dan soleha, sehat lahir dan batin, menjadi ahli surga, dan Kau ridhoi dalam perjalanan ini. Dan saya sebagai orang tua, berikan kekuatan untuk mendidik dan membimbingnya. Itu sudah cukup. Nah, jadi Al-Jabbarnya Allah itu adalah bagaimana memastikan
setiap rencana Allah itu terjadi, itu hak Allah. Tetapi sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tentu tidak bisa kita memaksakan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, dan kita tidak bisa memaksakan terjadi sesuai dengan rencana kita. Tapi yang jelas adalah kekuasaan Allah Al-Jabbar ini, insya Allah kita bisa menjadi bekal bahwa manusia bisa berjalan akan sesuai dengan rencana Allah kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Kalaupun tidak sesuai dengan keinginan kita rencana Allah itu, pasti Allah memberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.